Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, selamat tahun baru 2022. Nah, saya berharap semua Bapak Ibu semua dalam kondisi yang sehat dan kita bersyukur sudah melewati tahun 2021 dengan baik ya. Kita ngeberasa saudara sudah ada di minggu pertama nih, tanggal 2 Januari 2022. Nah, puji Tuhan, di minggu pertama ini kita mendedikasikan hidup kita beribadah kepada Tuhan. Ini satu hal yang luar biasa dan Tuhan berkenan sehingga sepanjang tahun ini kita serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Semua apapun yang terjadi, Tuhan akan terus menolong kita semuanya. Amin ya Bapak Ibu semuanya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan deklarasikan kabar baik untuk kita semuanya. 1, 2, 3. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan dan saya diubahkan di dalam Dia. Dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, and make disciple alive in clarity. Nah, puji Tuhan. Bapak Ibu semuanya, di tahun 2022 ini tema besar kita yaitu alive in clarity, atau hidup di dalam sesuatu yang jelas dari Tuhan. Karena Tuhan hidup dalam kehidupan kita. Tema besar 4 tahun ini alive, saudara. Ya, alive itu hidup. Tuhan hidup dalam kehidupan kita. Nah, tahun ini alive in clarity. Jelas Tuhan itu hidup dalam kehidupan kita. Saudara katakan, alive in clarity. Tuhan hidup dalam hidupku. Nah, sehingga kita percaya kalau Tuhan hidup dalam hidup kita, maka hidup kita akan selalu dipimpin oleh Tuhan. Hidup kita akan selalu mengalami pertolongan yang daripada Tuhan. Walaupun memang kadang-kadang menghadapi persoalan, menghadapi masalah, tetapi kita percaya kalau Tuhan hidup, maka kita pun akan hidup, saudara ya. Nah, karena hidup kita bergantung di dalam Tuhan. Nah, tema minggu ini yang akan saya bawakan yaitu The Promise Power, atau kuasa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, tema ini sangat baik sekali, yaitu Alive in Clarity. Nah, saya percaya tema ini akan terus kita hidupi sepanjang tahun ini. Karena Tuhan hidup dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu bimbang, kita tidak perlu takut yang berlebihan, khawatir gitu. Nah, tetapi Tuhan akan menolong kita dengan kuasa yang dijanjikan itu kepada kita. Nah, firman Tuhan yang intinya akan dikupas dalam Alive in Clarity itu mengacu kepada pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus bagaimana dia ditinggalkan oleh Tuhan. Pada waktu Tuhan mengalami kematian, saudara ya. Nah, setelah itu nggak ada sesuatu pun yang jelas. Maka murid-murid Tuhan Yesus tuh merasa galau, merasa khawatir, saudara. Merasa tidak ada semangat lagi hidup di dalam dunia ini. Sehingga mereka mengalami sesuatu yang ketakutan, mengalami sesuatu yang membuat hidup mereka itu jauh dari Tuhan, kadang-kadang lemah, lesu, dan tidak bergairah. Nah, itulah yang terjadi dalam kehidupan umat manusia saat ini juga. Walaupun kita percaya di dalam zaman sekarang itu kita masih menghadapi pandemik, saudara, tetapi memang ini sesuatu yang panjang dan kita belum tahu akhirnya kapan. Nah, tetapi firman Tuhan akan menolong hidup kita. Karena kita punya Tuhan yang hidup, saudara. Tuhan yang benar-benar bersama dengan kita. Jadi sepanjang 2022 ini kita akan terus belajar Alive in Clarity. Nah, minggu ini yaitu kuasa yang dijanjikan itu akan kita terima dari Tuhan. Kita akan kupas, kita akan benar-benar dalami supaya kuasa itu terus bekerja dalam kehidupan kita. Nah, basic firman Tuhan yang Alive in Clarity, bahwa Tuhan itu hidup, yaitu dalam Kisah Rasul 1 ayat 3, saudara. Ya, Kisah Rasul 1 ayat 3. Karena kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan
bahwa ia hidup atau alive. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, ini dia saudara. Ini yang menjadi ayat kunci semangat rasul-rasul pada masa itu. Jadi selama 40 hari itu kan, sebelum Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya, itu murid-murid Tuhan Yesus itu memang belum jelas, belum clarity, belum tahu posisi Tuhan Yesus itu bagaimana, ada di mana, bagaimana akhirnya gitu. Jadi, nah memang sudah ada tanda-tanda bahwa Tuhan Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya dengan tanda-tanda yang memang itu jelas sekali bahwa Tuhan itu hidup, tetapi mereka belum begitu yakin. Nah, pada pagi ini pun sama dalam kehidupan kita, saudara. Kadang-kadang kita menghadapi kehidupan ini, nggak yakin nih Tuhan hidup. Tuhan ini berserta dengan kita nggak ya? Tuhan itu ada dalam kehidupan kita nggak ya? Di tahun 2021, di saat kita masih menghadapi masalah, dan masalah juga sekarang masih berlanjut, 2022, pandemik ini. Apakah Tuhan itu bersama dengan kita atau tidak? Nah, saudara harus yakin, dan itu menyangkut hati kita kepada Tuhan. Hati kita yang akan terus berbicara, karena hati itu menunjukkan sesuatu hubungan kita dengan Roh Kudus, saudara. Ya. Nah, kalau hati kita percaya dan mengaku Tuhan Yesus hidup, maka kita akan terus mempunyai pikiran Kristus, pikiran yang dipenuhi oleh Tuhan. Ya, pikiran-pikiran yang benar-benar dari Tuhan yang membuat hidup kita percaya bahwa Tuhan itu hidup, alive, saudara. Nah, hal ini pun sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel pada waktu itu di Yoel 2 ayat 28a. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Nah, ini nubuat ini pernah disampaikan sebelum perjanjian baru di mana Tuhan Yesus menderita atau mati, saudara. Sudah dinubuatkan. Nah, tetapi memang manusia suka lupa, manusia kadang-kadang nggak mengerti. Nah, tetapi pada pagi ini kita boleh percaya dengan ayat di Kisah Rasul 1 ayat 3 bahwa Tuhan itu hidup, saudara ya. Dan kita akan terus pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama yang harus kita pelajari pada waktu kita menerima kuasa yang dijanjikan itu, yaitu satu, yang pertama, ketika kita sedang menantikan kuasa yang dijanjikan, maka seharusnya kita juga mau mengerti atau mau menabur atau mau mendalami semuanya kuasa yang akan kita terima itu. Yang tadi kan disebutkan di dalam Yoel 2 ayat 28. Kemudian daripada itu aku akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Nah, rohku itu kuasa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita manusia di bumi. Nah, akan dicurahkan. Nah, bagaimana kita menerima kuasa itu dalam kehidupan kita masing-masing? Itu yang menjadi persoalannya. Itu yang menjadi satu hal yang harus kita lakukan apa gitu, saudara. Kita menerima roh yang dicurahkan itu untuk kita bagaimana caranya. Nah, kadang-kadang kita nggak mengerti, sangkanya sesudah kita berdoa, saya percaya Tuhan, tiba-tiba kuasanya turun. Nggak begitu, saudara. Bukan seperti itu. Kita harus benar-benar melakukan bagian kita, manusia, supaya benar-benar kita menerima kuasa yang dijanjikan itu. Yang akan menolong hidup kita mengerti bahwa Tuhan itu hidup, saudara. Nah, mungkin saudara bingung ya, tapi saya berharap saudara bisa mengerti. Jadi, kuasa itu merupakan sesuatu yang benar-benar di dalam kehidupan kita tuh ada dan harus kita aktifkan dan harus kita pelajari dan juga harus kita benar-benar terus dalami, gumuli dengan kuasa itu, saudara. Nah, di Galatia 6 ayat 8. Saudara ya. Nah, Galatia 6 ayat 8 dikatakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya,
ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, di sini Galatia menjelaskan pada kita harus menabur hidup kita atau menanam benih itu di dalam roh, yaitu roh yang dijanjikan itu untuk kita terima, yaitu kuasa itu, saudara. Roh itu, roh Tuhan. Jadi waktu setelah Tuhan Yesus menampakkan diri dan murid-murid Tuhan Yesus percaya bahwa ia hidup, maka setelah itu Tuhan Yesus naik ke sorga, terangkat dan mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk kita semuanya. Nah, itulah kita harus percaya dan kita harus terima. Nah, bagaimana caranya menerimanya? Kita harus dengan bagian kita benar-benar harus melakukan bagian kita, saudara, ya, yaitu hidup di dalam roh, bukan di dalam daging. Kalau dalam daging itu hidup kita hanya urusan daging. Kalau urusan roh, hidup kita menyangkut kehidupan rohani kita. Nah, di Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ini dia, saudara. Ya, Kisah Rasul lebih jelas lagi bahwa kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu atau atas kita semuanya. Jadi, Roh Kudus turun. Kita terima Roh Kudus. Bagaimana kita sudah terima, kita perkatakan saya sudah terima, tetapi kita harus melakukan bagian kita hidup di dalam Roh Kudus. Nanti saya akan jelaskan buah Roh Kudus itu apa. Nah, kita harus tanam benih itu, tabur benih itu dalam kehidupan kita maupun dalam kehidupan di sekitar orang-orang di sekitar kita. Baru kuasa itu akan bekerja, saudara. Nah, saya berharap saudara bisa mengerti. Nah, karena di kitab Rasul ini sudah lebih jelas. Rasul-rasul ini pada waktu dia menerima Roh Kudus, kuasa roh itu hidupnya berbeda. Hidupnya lebih semangat lagi. Hidupnya lebih bergairah lagi. Hidupnya tidak takut, tidak bimbang. Pada waktu Tuhan belum mencurahkan Roh Kudus, murid-murid atau rasul-rasul pada waktu itu mengalami ketakutan, ditangkap oleh tentara Romawi, dan mereka mengalami hidup yang depresi, hidup yang galau, nggak jelas, saudara. Seperti mungkin ada beberapa saudara yang hidup pada masa kini. Hidup kita mengalami ketakutan, kegalauan, dan sebagainya. Tetapi kalau kita terima Roh Kudus ada dalam kehidupan kita akan beda nanti, saudara. Ya, nah seperti tadi saya jelaskan bahwa kita menerima kuasa itu, menerima Roh Kudus itu apa? Nah, di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sudah lihat di dalam gambar ya. Ada satu pohon, nah itu ada buahnya. Diilustrasikan seperti itu. Buah Roh Kudus itu tadi yang sudah saya sebutkan, maka kita harus tabur, saudara. Harus mulai menabur benih itu dalam kehidupan orang lain, dalam kehidupan kita. Maka itu kuasa itu akan terjadi. Tidak bisa terjadi begitu saja pada waktu kita lahir baru, dibaptis, langsung kita bisa menerima buah roh ini. Nggak bisa, saudara. Harus ada pengorbanan, harus ada harga yang mesti dibayar, harus ada penyesuaian diri untuk kita bisa terima buah roh itu. Yang pertama tadi kasih. Ayo hidup di dalam kasih kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga kita, mengasihi satu sama lain, ya. Baru orang lain akan mengasihi kita juga. Ayo hidup sukacita setiap hari, saudara ya. Nah, menghadapi masalah, pergumulan, menghadapi kesulitan hidup, ayo kita sukacita. Memang nggak gampang, tetapi belajarlah. Artinya ada sesuatu pertolongan, penghiburan dari Tuhan pada waktu kita sukacita. Kalau
hati kita tidak ada sukacita, maka hati kita akan galau dan akan marah-marah menghadapi segala persoalan yang ada. Tidak ada pengendalian diri, tidak ada sesuatu yang kita bisa lakukan, hanya ngomel, komplain, ya. Kemudian, ayo ada damai sejahtera dalam hidup kita. Nah, kita harus tabur kepada orang lain dan juga kepada diri kita sendiri, akan ada hasilnya. Kuasa itu akan kita terima. Ada kesabaran, saudara. Nah, sabar menghadapi masalah, sabar menghadapi kehidupan ini, sabar menghadapi hal-hal yang belum kita terima. Mungkin kapan ya terima berkat Tuhan? Saya sudah berdoa berkali-kali, saya sudah berdoa untuk minta kesembuhan bagi yang sakit, tetapi kok nggak sembuh-sembuh. Sabarlah, saudara. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Nah, saudara sabar menantikan atau menerima kuasa yang dijanjikan itu. Kemudian, ayo kita memberi kemurahan kepada orang lain, maka orang lain pun akan memberikan kemurahan kepada kita. Ayo tabur kebaikan kepada orang lain di sekitar kita. Ayo tabur kesetiaan kepada orang lain dari sekitar kita. Kesetiaan kita beribadah, kesetiaan kita berdoa. Itu yang penting, saudara. Kesetiaan kita kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada suami kita, saudara ya. Maka itu akan terjadi, kuasa itu akan bekerja dalam kehidupan kita. Kita akan menerima orang lain pun setia sama kita. Kemudian, ayo kita tabur kelemah lembutan. Ngomongnya jangan kasar, jangan sompral, tetapi benar-benar bijaksana, lemah lembut ya, teratur. Dan terakhir yaitu penguasaan diri. Yang penting, saudara, ini nggak gampang. Saya tahu di saat situasi sedang masalah banyak, susah, pastor, menguasaan diri ini, mengerti. Tetapi ayo kita belajar. Kalau saudara, Bapak, Ibu semua mau terima the promise, power, kuasa yang dijanjikan itu terjadi dalam kehidupan kita, maka kita harus menguasai diri kita dan menghadapi semua kehidupan ini. Dari buah roh yang tadi saya bacakan, maka kita akan menerimanya dengan luar biasa. Ya, saudara ya, sudah mengerti saya harapkan ya. Jadi kita terima kuasa itu nggak langsung kita terima. Kita udah selesai doa, amin, enggak. Kita harus benar-benar menabur, kita harus benar-benar menggumuli dan benar-benar harus menjalani semua hari demi hari dengan kuasa atau dengan Roh Kudus, sehingga kuasa itu benar-benar kita bisa lakukan, bisa terima bagi kehidupan kita. Semoga di tahun 2022 ini kita bisa melakukannya. Maka akan terjadi hal-hal yang besar yang akan menolong hidup kita, saudara. Di tengah situasi yang nggak jelas saat ini, tentunya kita butuh Roh Kudus yang akan menolong kita. Karena firman Tuhan katakan, Roh Kudus ialah penghibur kita, penolong kita, saudara. Yang akan memberikan hikmat, memberikan arahan bagi kehidupan kita. Nah, ini ada satu contoh. Di suatu kampung, saudara, hidup seorang petani, ya, yang bernama Pak Ujang namanya. Dia terkenal kikir dan pelit. Nah, kemudian dia tidak peduli dengan tetangganya di sebelahnya, tidak mau membantu si Pak Ujang ini. Sampai suatu hari datanglah seorang misionaris ke kampung itu, ya, untuk memberitakan Injil. Ayo Pak Ujang, percaya Yesus ya. Pak Ujang, terima Yesus. Pak Ujang nanti hidup akan diberkati. Nah, mungkin nggak tahu reaksi Pak Ujang gimana ya. Jadi inilah tugas misionaris itu, benar-benar menabur benih Roh Kudus dengan kasih, dengan kelemah lembutan, dengan kesetiaan, dengan kesabaran, memberitakan Injil itu kepada Pak Ujang, saudara. Nah, jadi pada akhirnya setelah misionaris ini terus berbicara dengan Pak Ujang ini, akhirnya terjadilah Pak Ujang ini benar-benar terima Yesus, ya. Dia bertobat, menerima Yesus sebagai juru selamat. Si Pak Ujang ini, nah, membawa dampak kepada orang-orang di sekitarnya, sehingga Pak Ujang ini berubah hidupnya. Pak Ujang ini hidupnya baik, mau memberi, murah hati, selalu sukacita, dan tidak marah-marah, dan tidak ngambek-ngambek terus si Pak Ujang kepada tetangganya. Bahkan dia menceritakan kabar baik kepada teman-temannya di kampung itu, sehingga kampung itu banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Kampung itu mengalami lawatan daripada Tuhan, sehingga kampung itu benar-benar
menjadi kampung Kristen, saudara. Nah, inilah tugas yang ditabur oleh seorang contoh, yaitu misionaris kepada Pak Ujang. Demikian juga hidup kita, saudara. Kalau kita mau mengalami hal-hal yang baik, kuasa itu terjadi dalam kehidupan kita, ayo tabur kepada orang-orang di sekitar kita. Ini satu contoh, saudara. Kalau kita nggak pernah menabur, nggak akan pernah menuai. Seperti seorang menabur benih jagung, ya, biji jagung, nggak pernah nabur, ya, dia nggak akan terima buah pohon jagung itu. Tidak akan, saudara. Ini ilustrasi seperti itu. Jadi mulailah menabur benih buah roh itu, artinya buah roh itu sifat daripada Tuhan, karakter daripada Tuhan, kepada orang-orang lain yang di sekitarmu, dengan keadaan apapun, ya, dalam keadaan sulit atau apapun dalam keadaan seperti sekarang, maka buah roh itu akan bertumbuh dan merupakan kuasa yang akan kita terima di hari-hari ke depan, dan itu akan membentuk masa depan hidup kita, saudara. Saudara harus yakin, akan membentuk masa depan hidup kita. Karena apa yang kita tabur, kita akan terima di kemudian hari. Masa depan hidup kita di tahun 2022 ini tergantung hidup kita. Kita mau menabur atau nggak mau? Atau hanya terus bergumul dengan kehidupan saat ini, riweuh, ruwet, pabelit gitu ya, nggak jelas. Nah itulah, maka saudara akan terima, tidak akan menerima kuasa itu. Kalau saudara mau menerima promise power dan percaya Tuhan hidup dalam kehidupan kita, ayo lakukan bagian kita. Sehingga kita boleh menerima kuasa itu dengan kemenangan di akhir tahun 2022. Kemenangan demi kemenangan terjadi dalam kehidupan kita. Karena kuasa itu akan bekerja menolong hidup kita sepanjang tahun 2022, saudara. Nah tadi yang pertama itu, saudara ya, saudara harus menabur benih. Yang kedua, jangan pernah beraktivitas tanpa kekuatan Roh Kudus. Nah, itu saudara ya, tadi kita sudah terima power itu, kuasa Roh Kudus. Sekarang kita beraktivitas setiap hari. Jangan pernah melupakan kekuatan Roh Kudus itu. Jangan pernah beraktivitas tanpa kekuatan Roh Kudus. Ayo minta Roh Kudus menolong hidup kita dengan berdoa, dengan memuji Tuhan, ya. Dengan terus hidup dekat dengan Tuhan. Kisah Rasul 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Tuh, saudara lihat dalam gambar ya. Si Petrus ini benar-benar hebat, benar-benar berani. Dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Ayat 15, orang-orang ini tidak mabuk seperti kamu sangka. Karena hari baru pukul 9. Ayat 16, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Nah ini ada hubungannya tadi tuh, yang sudah saya baca di Yoel. Nabi Yoel 2 ayat 28a. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Ini ayat 17. Demikianlah firman Tuhan bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, saudara. Nah, jadi saudara dan saya akan menerima Roh Kudus itu di tahun 2022 ini. Andai kata yang sudah terima di tahun sebelumnya, ayo aktifkan Roh Kudus itu. Kalau yang belum terima, ayo terima Roh Kudus. Ya, penting. Sudah minta kepada Tuhan, Tuhan, tolong berikan aku Roh Kudus. Rohmu ada dalam kehidupanku. Tuhan, saudara ngomong, nah setelah sudah terima, aku terima Tuhan, maka saudara aktifkan yang tadi, buah-buah roh itu. Buah roh itu, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kesetiaan, dan seterusnya. Saudara aktifkan, maka saudara sudah terima Roh Kudus. Ya, itu jangan lupa. Nah, si Petrus ini juga tuh, yang tadi sudah terima Roh Kudus itu beda, saudara. Dia lebih semangat, dia lebih mau ngomong dan berani memberitakan kabar keselamatan Injil itu. Dia sangkanya orang-orang yang terima Roh Kudus itu kan pada waktu itu berbicara dengan bahasa lidah. Nah, sebutnya orang mabuk. Tapi Petrus ngomong bahwa ini mereka bukan mabuk karena masih pukul 9. Gitu, saudara ya. Nah, inilah berita keselamatan yang bisa disampaikan untuk kita semuanya. Sehingga kita percaya pada waktu kita terima kuasa itu,
maka kuasa itu akan menolong kita. Di Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tuh, saudara, akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, kepada Bapak Ibu, semuanya, dan kepada saya. Roh Kudus akan mengajarkan, membimbing, menolong, memberikan hikmat, memberikan pertolongan. Sehingga kita nggak bingung. Dengan pertolongan Roh Kudus, maka kita akan menjadi orang yang berhasil, sukses, terlebih kita akan terus menerima kuasa itu yang kita bisa aktifkan setiap hari dalam kehidupan kita semuanya. Sehingga tahun 2022 ini, tahun kemenangan kita, tahun mujizat, tahun yang benar-benar berkat Tuhan dicurahkan buat kita semuanya. Sehingga kita boleh mengalami kebaikan dan pertolongan daripada Tuhan. Ayo mulai awal tahun ini, di minggu pertama ini, kita menabur benih Roh Kudus itu. Buah Roh Kudus itu ditabur di dalam kehidupan kita masing-masing. Supaya kuasanya bekerja dalam kehidupan kita semuanya. Termasuk jemaat Tuhan semua yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu yang sudah hamba sampaikan kepada semua jemaat pada pagi ini. Kiranya firman Tuhan boleh dipraktekkan dalam kehidupan kami semuanya. Sehingga kuasa Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kami semuanya. Sehingga the promise power yang Tuhan sudah berikan itu benar-benar kami terima dengan penuh damai sejahtera. Dan kami boleh menerima berkat Tuhan yang luar biasa sepanjang tahun 2022 ini. Tahun yang penuh dengan berkat Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.